Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah mencapai pada bab 4, di mana bab 4 ini menjelaskan tentang virtual machine pada VMware. Di mana pada bab sebelumnya kita menggunakan Hypervisor VirtualBox. Terus sekarang kita akan mencoba Hypervisor yang lain, yaitu Hypervisor VMware. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada bab virtual machine pada VMware ini? Jadi yang kita akan bahas yaitu pertama-tama tentu saja kita akan membuat virtual machine pada VMware-nya. Lalu kita akan mencoba zoom pada VMware. Lalu kita akan mengclone virtual machine-nya, lalu snapshot dan export dan import. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi VMware-nya. Nah, ini dia tampilan utama dari aplikasi VMware. Langsung saja kita create a new virtual machine. Langsung klik saja. Nah, di sini saya rekomendasikan pakai TPK. Lalu kita next. Nah, di sini kita masukkan ISO Ubuntu servernya yang sudah kita download. Nah, sini saya sudah masukkan atau browse di sini cari. Nah, masukkan saja yang Ubuntu 22.0.4 itu. Lalu next saja jika sudah. Lalu ini di sini kita kasih nama bebas namanya, tapi saya di sini memakai nama Ubuntu saja. Dan di sini adalah browse untuk mencari alamat Ubuntu servernya. Lalu kita next. Di sini storage-nya saya 10 GB juga cukup untuk Ubuntu server ini. Lalu next, dan di sini jika ingin melihat hardware-nya kita langsung klik yang ini saja. Nah, di sini saya memorinya menggunakan 2 GB saja dan prosesornya atau 2048 dan prosesornya saya 2 saja. Lalu jika sudah, kita langsung ke close saja. Nah, lalu kita finish. Nah, sudah bisa ya. Nah, di sini sedang memproses install Ubuntu servernya. Jika teman-teman lupa lagi bagaimana cara menginstalnya, teman-teman bisa langsung saja melihat video saya di bab sebelumnya, di mana saya pernah menginstal Ubuntu server di VMware. Bisa cek saja di video saya. Mungkin cukup sekian pembahasan atau membuat VMware-nya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba zoom pada VMware. Langsung saja masuk ke Ubuntu servernya. Nah, di sini kan tulisannya kecil ya, tidak terlihat kalau jauh. Nah, kita sama saja sama dengan VirtualBox ke view. Lalu kita ke keep stretch guys. Lalu kita keep aspect ratio stretch. Lalu kita klik saja. Nah, kan tulisannya menjadi besar. Nah, selanjutnya di sini saya sudah install ya Ubuntunya. Lalu saya login Junes dengan passwordnya. Lalu di sini saya berhasil. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan zoom ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang clone virtual machine pada VMware, dan kita juga akan mencoba cloning virtual machine pada VMware. Nah, cloning itu atau clone itu adalah menggandakan. Jadi misalkan teman-teman punya satu server. Nah, jika teman-teman ingin mempunyai server lagi, teman-teman tidak usah mendownload lagi servernya. Nah, cukup teman-teman menyediakan satu server, dan satu server itu kita clone.
Dan contohnya yaitu jika teman-teman membutuhkan 5 server, maka teman-teman tidak perlu mendownload 5 server itu. Cukup menyediakan satu server, lalu 4 servernya kita clone dari satu server itu. Nah, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman langsung saja buka aplikasi VMware-nya, lalu teman-teman klik kanan pada server Ubuntu-nya, lalu kita pilih yang manage ini, lalu kita clone. Atau di atas ini ada VM, kita pilih manage, lalu kita ke clone. Nah, kita clone, lalu next saja. Lalu di sini ini kita pilih yang full clone karena kita akan mengclone semua konfigurasi. Nah, di sini kita kasih nama. Saya namanya ini aja. Langsung kita ke proses. Nah, jika sudah kita close saja, lalu nah di sini sudah ke cloning ya server Ubuntu-nya, kita langsung bisa start saja. Nah, di sini kita login saja, apakah username dan passwordnya masih sama dengan Ubuntu server yang satu itu dengan yang cloningan ini. Nah, kita login saja. Nah, ternyata sama ya. Langsung kita ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi snapshot. Kita juga akan coba snapshot pada virtual mesinnya. Secara konsep, snapshot pada VMware itu hampir sama dengan VirtualBox, di mana snapshot digunakan untuk menandai status suatu virtual mesin. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah. Untuk contoh kasusnya, misalkan ketika teman-teman mempunyai server yang sudah berjalan, kemudian server teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandai dulu status yang sekarang. Jadi misalkan saat teman-teman konfigurasi dan ada sesuatu terjadi error, maka teman-teman bisa kembali ke status sebelumnya, yaitu status di mana teman-teman belum mengkonfigurasi yang error tersebut. Nah, langsung saja kita akan praktekkan pada aplikasi VMware-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Ubuntu servernya. Saya akan coba login dan masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan masukkan command ls, dimana ls itu yaitu untuk melihat suatu directory seperti yang teman-teman lihat. Ketika saya ls belum mempunyai directory, sekarang saya akan menambahkan status ini sebagai status default karena belum ada satupun konfigurasi
Ini saya bisa shutdown saja. Nah, di sini kita akan coba meng-snapshot Ubuntu servernya dengan klik kanan lalu snapshot dan keep snapshot. Atau di atas ini ada PM, lalu kita klik saja, lalu kita pilih yang snapshot, lalu keep snapshot. Kita klik, lalu sini saya akan kasih nama karena ini belum ada apa-apanya, jadi saya kasih nama default saja. Lalu kita klik yang ini snapshot. Lalu kita akan cek terlebih dahulu apakah snapshotnya terpasang atau tidak. Kita klik lagi Ubuntunya, lalu klik kanan, lalu kita ke snapshot, lalu snapshot menu. Lalu di sini kita sudah masuk ya snapshotnya. Kita close saja, lalu kita akan coba untuk masuk ke dalam Ubuntu servernya. Nah, di sini kita akan login dulu terlebih dahulu dan masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan coba terlebih dahulu membuat file atau suatu directory dengan menggunakan command touch. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba ubah dulu tampilannya karena ini terlalu kecil. Jadi kita ke view, lalu kita ke stretch, lalu kita keep. Nah, di sini sudah lumayan besar ya. Jadi kita akan masukkan saja komennya yaitu touch, lalu kita a.txt dan kita akan membuat 3 dengan seterusnya yaitu b.txt dan yang terakhir yaitu c.txt. Lalu kita enter saja. Nah, lalu kita enter dan kemudian jika kita ls maka otomatis akan keluar memiliki 3 buah directory yaitu atxt, btxt, dan ctxt. Nah, selanjutnya kita akan shutdown saja dan kita akan coba snapshot ke default yang tadi awal. Itu dengan cara snapshot lalu resort to snapshot default, klik saja lalu kita di sini ada tampilan ini, kita yes saja. Nah, di sini otomatis akan ke snapshot ke default. Kita coba lihat saja dengan masuk ke Ubuntu servernya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita login saja terlebih dahulu dengan masukkan passwordnya. Lalu kita akan coba masukkan ls. Nah, di sini kan otomatis tadi file yang 3 atau directory itu sudah tidak ada karena kita sudah snapshot ke default. Dan mungkin sekian pembahasan tentang snapshot. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan coba melakukan export import virtual machine. Nah, untuk caranya teman-teman bisa masuk ke file, kemudian teman-teman pilih export to OPF. Nah, di sini teman-teman bisa memilih di mana teman-teman ingin menyimpan file.
Nah, sekali lagi teman-teman bisa pilih klik terlebih dahulu Ubuntu-nya. Kemudian masuk ke file, terus ke export to OPF. Nah, di sini namanya misalkan saya mengasih nama Ubuntu export. Kemudian kita bisa save saja jika sudah dikasih nama. Nah, terus di sini sudah mulai loadingnya ya, karena ini kemungkinan cukup lama, jadi kita percepat saja. Nah, oke, teman-teman, loadingnya sudah selesai. Setelah ini kita akan coba cek di file explore. Di sini saya buka file saya dan perhatikan bahwa kita sekarang memiliki file hasil ekspor dari Ubuntu kita. Nah, di sini berjumlah 6 item, dan di sini jika teman-teman melihat saya menyimpannya di dokumen, kemudian dokumen dan di virtual machine. Misalkan teman-teman menggunakan VirtualBox, untuk itu VirtualBox filenya akan cuma satu. Jika menggunakan VMware itu ada beberapa file. Nah, di sini ada 6. Kita untuk importnya, teman-teman bisa memilih file yang biru ini, Ubuntu export. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian open with VMware, ataupun teman-teman bisa langsung saja melakukan open di sini ya. Bisa klik di sini, kita minta untuk memasukkan. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nama untuk virtual machine yang baru. Jadi misalkan kita beri nama di sini yaitu Ubuntu server atau Ubuntu 2. Kemudian kita import. Nah, ini juga loading, jadi kita tunggu saja. Oke, perhatikan bahwa sekarang kita sudah memiliki Ubuntu 2. Bisa nyalakan Ubuntunya, kita tunggu saja. Kita start. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Nah, kemudian kita login saja terlebih dahulu, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita punya Ubuntu 2 hasil import dari Ubuntu yang sudah saya ekspor sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada bab 4 ini. Kita akan bertemu kembali lagi di bab selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.